Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Bersiwak. Kayaknya siwak ini hukumnya itu sunnah. Ada dalam Sahih Bukhari. Ya, sunnah. Sunnah ini siwak. Saya lihat video terakhir Imam Masjid Haram Syekh Sudes pakai siwak. Ya, Syekh Sudes pakai siwak. Dan itu ada di dalam Sahih Bukhari. Terlepas fadilah-fadilahnya, dia lebih baik dari 70 rakaat. Sudah, mereka katakan misalnya dhaif, ya khair. Tapi kan yang hadis sahihnya ada. Prakteknya ada dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, seandainya aku tidak memberatkan umatku untuk perintah bersiwak, maka aku akan perintahkan mereka bersiwak tiap kali mau berwudu, wa fir riwayah, tiap kali mau sholat. Ya, as-sholatu bisiwaki khairun min sab'ina sholatan bila siwak. Sekali sholat pakai siwak lebih baik daripada 70 kali sholat tanpa siwak. Ini kan bab fadilah. Tapi hadis sahihnya itu adalah laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholah. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak tiap kali mau sholat. Saking pentingnya siwak dalam sholat, dalam kitab fikih Busyra Karim, seandainya kita lupa bersiwak waktu takbir, di tengah-tengah sholat keingat tadi belum siwak, itu dalam kitab Busyra Karim dianjurkan kita bersiwak di tengah sholat, lagi posisi sholat. Cuma jangan terlalu, ya, gerakan jangan sampai 3 kali berturut-turut batal satu. Yang penting ada sedikit lah masuk, karena kalau dalam sholat 3 kali gerakan berturut-turut bisa membatalkan sholat. Itu dalam kitab Busyra Karim, kesunahan siwak. Dan fadilahnya sangat banyak sekali, ya. Di antaranya itu madharatun lil fam, kata Nabi, wa matradatun lisyaitan, wa mardatun lirabb. Nabi katakan dia sebagai pembersih mulut. Kemudian yang kedua, mengusir syaitan. Yang ketiga, mendatangkan ridhonya Allah. Nabi menjelang wafat minta apa? Siwak. Menjelang wafat, Sayyidah Aisyah lihat adiknya membawa siwak. Ayo Rasul minta siwak. Ternyata kasar. Maka Sayyidah Aisyah menggigit untuk menghaluskan, kemudian diberikan kepada Nabi. Nabi bersiwak. Jadi kebanggaan dari Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan, liur saya masuk ke dalam mulut Nabi Muhammad SAW di saat saya menggigit siwak untuk beliau gunakan di akhir hayat beliau. Dan siwak ini kalau kita gunakan itu nanti mempermudah kita melafadzkan kalimat la ilaha illallah menjelang wafat. Ya, fadilahnya diantaranya sangat banyak, dan ulama banyak mengarang kitab tentang siwak secara khusus, sangat banyak. Dan syaitan tidak suka orang bersiwak, makanya kadang-kadang sering hilang. Ya, sampai satu ulama itu dia punya siwak, ada hilang lagi hilang. Akhirnya dia mungkin sudah marah. Semua jubahnya isi siwak, ya. Nah, hilang satu masih ada 20, sehingga gak pernah hilang lagi. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abu Habs Sya'rani,
di dalam kitab berjudul ya Kashful Ummah an Jamil Ummah, itu ada ulama dia letakkan siwak sampai di telinga, ya, ditaruh begini. Kemudian di jubah semua ada siwak. Ditanya kenapa? Setiap kali saya mau cari nih, mau sholat, siwaknya hilang. Jadi saya taruh di jubah dan juga di telinga, ya gitu. Dan luar biasa dalam satu kisah itu, ini keutamaan siwak ya. Kaum muslimin berperang dengan musuh. Ini musuh, saksikan kaum muslimin. Nah mereka itu ketika mau perang juga pakai siwak. Pada waktu itu siwak mereka ketinggalan, mungkin tidak dibawa. Ini mau menghadapi musuh, akhirnya mereka cari kayu arok yang banyak di Jazirah Arab ya. Karena yang paling afdal kan kayu arok. Kemudian ada juga pakai kayu zaitun ya, ranting zaitun atau kayu zaitun. Itu musuh lihat mereka kaum muslimin lagi sibuk-sibuk ngambil tuh ranting-ranting pohon. Dari jauh orang-orang yang musuh lihat, ini kita hadapi orang ini tidak seperti biasa nih, kayu saja dimakan. Tuh, kelihatan dari jauh tuh kayak mereka makan itu kayu. Wah ini musuh yang luar biasa ini. Kita bisa kalah, akhirnya mental mereka jatuh. Padahal mereka tidak tahu di sana kaum muslimin bukan makan kayu. Mereka lagi bersiwak. Akhirnya musuh kalah sebab sudah takut duluan lihat itu. Mereka kaum muslimin jangankan manusia, kayu saja mereka makan. Ya, itu barokah daripada siwak.